Salam dan bahagia. Saya Hadi Sunarto, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Madiun, Modul 1.4 tentang aksi nyata. Aksi nyata budaya positif. Tujuan dari aksi nyata budaya positif diantaranya yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Menyusun strategi-strategi yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sosial dan murid. Berikut aksi nyata Modul 1.4 tentang budaya positif. Pada aksi nyata 1.4 budaya positif, kami, calon guru penggerak SMP Negeri 1 Madiun, sejumlah 6 orang, berkolaborasi untuk mengadakan sebuah webinar untuk mensosialisasikan tentang budaya positif dalam lingkungan sekolah. Yang hari ini ingin mengimplementasikan atau istilahnya berbagi informasi terkait apa yang sudah kami dapatkan, apa yang sudah kami terima pada pelatihan selama beberapa bulan ini. Hari ini kami belajar menyampaikan apa yang kami tahu dan belajar memberikan informasi apa yang sudah kami terima pada saat pelatihan di CGP Angkatan ke-6 Kota Madiun ini. Ini kita bisa langsung mulai Bapak Ibu, teman-teman. Iya Pak. Baik, sambil saya me-admit teman-teman yang baru masuk. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pagi ini, alangkah baiknya kami sampaikan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, hari nanti akan kami sampaikan terkait materi budaya positif yang nantinya akan kami bagi berenam karena kebetulan kami di SMP 1 ada 6 CGP. Kemudian rencana akan membuat acara masing-masing kok ya membutuhkan waktu yang ekstra dan banyak kegiatan yang sampai hari ini belum bisa terlaksana, dan akhirnya kami putuskan kami berenam berkolaborasi untuk membuat sebuah implementasi dari apa yang sudah kami terima pada saat pelatihan di beberapa bulan yang lalu. Kami sampaikan untuk susunan acara yang pertama adalah pembukaan oleh saya sendiri nanti, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya doa, kemudian pemaparan materi oleh masing-masing calon guru penggerak. Nanti akan kami bagi menjadi 6. Kemudian sesi tanya jawab, kemudian nanti kesimpulan, selanjutnya penutup, dan nanti kita foto bersama.
Itu susunan yang acara yang akan nanti kita laksanakan. Untuk memulai acara pagi hari ini, mari kita bersama-sama melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon. Baik, acara selanjutnya yaitu doa. Mohon bantuan untuk Ibu Aini untuk memimpin doa. Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagi Marilah kita bersama-sama terlebih dahulu menundukkan kepala, merendahkan hati, seraya menengadahkan tangan untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya memimpin doa menurut agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, kami persilakan menyesuaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah presentasi dari calon guru penggerak. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Justin. Terima kasih Bu Aini, Bu Pak Hadi. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Saya akan memperkenalkan diri dulu sebelum saya mempresentasikan, karena sudah lumayan banyak wajah-wajah baru yang tidak dari SMP 1 Madiun. Nama saya Yustina Yayu Sri Rahayu. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama, di sini kami berenam akan menyampaikan tentang pengembangan budaya positif di sekolah. Ini adalah CGP di SMP Negeri 1 Madiun, ada 6. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih Pak Hadi, saya kembalikan ke Pak Hadi. Baik, terima kasih Bu Justin atas pemaparan materi. Untuk materi yang pertama, untuk materi kedua langsung saja untuk pemateri atau calon guru penggerak yang kedua, yaitu materi teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, akan disampaikan oleh Ibu Nartini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Hadi. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Ya, jelas Ibu. Siap. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nartini, guru matematika SMP Negeri 1 Madiun. Kurang lebihnya minta maaf, saya kembalikan ke Pak Hadi selaku moderator. Enggak Pak Hadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nartini atas pemaparan materinya. Berikutnya yaitu materi ketiga tentang keyakinan kelas, nanti akan disampaikan oleh saya sendiri kebetulan. Langsung Bu ini tentang keyakinan kelas. Tadi di awal sudah disampaikan banyak hal tentang hukuman, kemudian restitusi, dan sekarang ada tentang peraturan dan keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu adalah sebuah pertanyaan yang mungkin ada pada diri kita. Mungkin kalau peraturan kita sudah biasa kenal atau sudah biasa mendengar atau biasa kita miliki. Kalau peraturan itu yang sifatnya bisa dibilang memaksa atau menyakiti. Menyakiti siapa? Yaitu menyakiti
orang yang terimbas dengan peraturan tersebut. Misalnya kalau di sekolah ya peraturan tentang ketertiban dan sebagainya itu akan memaksa peserta didik atau murid untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah tersebut. Terus sebagai contoh di sini peraturan itu yang sifatnya memaksa yaitu anggaplah peraturan harus datang tepat waktu atau tidak boleh terlambat. Itu juga sebuah peraturan yang sifatnya bisa dibilang memaksa. Kenapa kok dibilang termasuk memaksa? Karena yang namanya peraturan itu kan harus ditaati, dipatuhi karena keterpaksaan. Nah, itu adalah peraturan yang memaksa. Tetapi kalau ada istilah lain yang di masalah di keyakinan, ada istilah lain yaitu keyakinan, di mana keyakinan ini tidak akan bersifat memaksa atau membuat orang tersakiti, karena akan melakukannya secara ikhlas atau legowo untuk melakukan hal tersebut. Semisal tentang peraturan datang tepat waktu atau tidak terlambat. Nah, salah satu seperti itu. Nah, di bawah juga ada pernyataan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu jawabannya ya. Jadi mengapa pengendara roda 2 itu memiliki aturan untuk wajib menggunakan helm? Karena itu sebuah peraturan yang sebenarnya menguntungkan untuk diri kita sendiri atau person. Kalau misalnya peraturan itu diabaikan, itu akan mencelakakan diri kita sendiri bila tidak menggunakan atau tidak mematuhi peraturan tersebut. Tapi kalau melakukannya itu secara terpaksa juga akan membuat efek yang tidak bagus. Artinya ada keterpaksaan di situ. Nah, ini ada atau disebutkan sebuah keyakinan memiliki arti atau makna nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, agama maupun suku, negara, bahasa maupun agama. Karena secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebuah atau keyakinan yaitu sebuah kepercayaan dan sebagaimana yang sungguh-sungguh dan pasti dan ketentuan. Misalnya di dalam sebuah agama, kepercayaan itu adalah sebuah konsep yang menjadi sebuah keyakinan atau kepercayaan bagi para penganutnya. Jadi keyakinan itu tidak bersifat memaksa atau memberatkan yang meyakininya. Next, buah ini. Nah, sekarang keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada sebuah unsur kepaksaan. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan difahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yaitu di lingkungan kelas tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya di sini keyakinan kelas tersebut sebenarnya dibuat oleh kelas itu sendiri, dilakukan oleh kelas itu sendiri, dan bila melewatkan keyakinan tersebut harus ada konsekuensi yang wajib dilakukan dengan kesadaran atau keinginan yang telah disepakati tersebut. Nah, di sini ada dua buah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya sebagai contoh peraturan, selalu kembalikan buku pada tempatnya, itu adalah sebuah peraturan. Tapi kalau dalam keyakinan kelas itu diwujudkan sebuah tanggung jawab. Kemudian ada juga peraturan dilarang mengganggu orang lain. Dalam keyakinan kelas bisa dibentuk atau dibuat menghormati orang lain. Nah, di antara peraturan keyakinan kelas ini sudah dua sisi yang berbeda. Yang pertama sifatnya memaksa,
yang satu atau keyakinan kelas ini menumbuhkan rasa sebuah sebuah kegiatan atau tindakan yang sifatnya lebih positif. Lebih positif artinya dia tidak ada rasa berat untuk melakukannya atau ada keterpaksaan. Itu ada beberapa hal yang sifatnya perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Selanjutnya Bu ini. Nah, ini ruang lingkup keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berada di luar dari peraturan kelas, yang nantinya akan berkembang menjadi lingkungan positif dan akhirnya membuat sebuah budaya positif yang keseluruhannya akan dibahas hari ini. Dan budaya positif ini nanti bisa membuat lingkungan sekolah atau lingkungan kelas itu lebih kondusif, tidak ada unsur paksaan, dan peserta didik juga karakternya akan lebih tumbuh. Mungkin untuk keyakinan kelas sekilas seperti itu. Setelah ini akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Bu Reni, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji untuk kesempatan yang diberikan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Reni Handayani, CGP dari SMP Negeri 1 Madiun. Di SMP 1 saya mengajar mapel informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang atau salahnya saya mohon maaf, dan bila nanti ada pertanyaan nanti di akhir sesi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Hadi. Baik, terima kasih Bu Reni atas pemaparan materinya. Mungkin untuk Bapak Ibu semua yang ada di ruang meeting, di kolom chat sudah kami share link untuk absensi. Mohon bantuan untuk mengisi link absensi tersebut. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu restitusi 5 posisi kontrol akan disampaikan oleh Ibu Ningsih. Monggo Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Hadi waktu yang diberikan. Kami akan menyampaikan materi kelima, yaitu restitusi terkait 5 posisi kontrol. Demikian Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol yang ada pada modul 1.4. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke materi selanjutnya. Waktu saya kembalikan ke Pak Hadi. Baik, terima kasih Bu Ningsih. Langsung saja materi ke-6 tentang restitusi segitiga restitusi oleh Bu Nurul Aini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Semoga tetap semangat, karena ini materi yang ke-6, insya Allah materi yang terakhir saya sampaikan dengan singkat, padat, jelas. Nah, demikian Bapak Ibu materi singkat sebagai penutupan dari kesinambungan budaya positif yang sudah kami sampaikan melalui tahapan-tahapan tadi, mulai dari tahapan pertama, materi pertama sampai materi ke-6. Selebihnya nanti mungkin bisa dilanjutkan dalam forum diskusi. Materi saya cukup singkat karena hanya berupa peneraan dan actionnya setelah memperoleh materi restitusi kemudian diterapkan dalam segitiga restitusi. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator Bapak Hadi. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bu Aini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi untuk pemaparan materi dari materi 1 sampai dengan 6. Mudah-mudahan menambah pengetahuan atau informasi untuk Bapak Ibu dan mungkin bisa diterapkan di kelas kita, sekolah kita, agar bisa budaya positif ini bisa menjadikan peserta didik yang kita hadapi menjadi berkarakter. Mungkin sebelum
kita akhiri. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan Bapak Ibu terkait materi budaya positif. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kilang dari SMP Negeri 1 Madiun sebagai guru BK. Saya pernah mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Madiun, yakni mengangkat tema tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, dari webinar yang saya ikuti, kegiatan ini sangat bermanfaat sekali karena mengangkat budaya positif yang mana terdapat nilai-nilai kebiasaan dari sekolah yang berpihak pada perkembangan peserta didik untuk mencapai karakter yang lebih baik. Dari sini kemudian bisa menggali potensi dari peserta didik untuk menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Semoga webinar budaya positif yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Madiun membawa manfaat yang lebih banyak untuk guru-guru yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Prasetyo, guru pengajar SMP Negeri 1 Madiun. Kemarin saya mengikuti webinar yang dilakukan oleh CGP dari SMP Negeri 1 Madiun. Setelah saya mengikuti webinar kemarin, saya merasa mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan wawasan baru terkait dengan budaya positif. Nah, saya menjadi terinspirasi untuk menerapkan budaya positif tersebut ke dalam kelas yang nanti akan saya ajar. Terima kasih untuk para guru penggerak yang sudah menginspirasi. Semoga lancar untuk pendidikannya dan tetap menginspirasi teman-teman guru yang lain. Sukses. Setelah membuat keyakinan kelas, teman-teman di kelas menjadi lebih tertib dan kondusif.